Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Mulyo, mahasiswi Universitas Trisakti Indonesia, jurusan Magister Administrasi Rumah Sakit. Pada kali ini saya akan membahas mengenai salah satu layanan rumah sakit di Indonesia, yaitu layanan Respite Care. Apa sih layanan Respite Care itu dan kenapa saya mengambil topik itu? Yang pertama, karena kampus Universitas Trisakti Indonesia adalah kampus ramah lansia. Makanya saya tertarik untuk mengambil tentang lansia. Nah, dimulai dari lansia itu sendiri, lansia adalah manusia yang berusia lebih dari 60 tahun, yaitu kita bisa disebut dengan lansia atau lanjut usia. Nah, alasan kedua yaitu kita melihat dari data demografi. Dan data demografi ini menunjukkan bahwa nantinya pada tahun 2045 akan meningkat terus, di mana populasi lansia akan lebih besar dibanding dengan jumlah usia produktif, di mana nanti para usia produktif ini akan membantu para lansia untuk kehidupan sehari-hari. Jadi jika dilihat dari data demografi itu ditunjukkan bahwa nilai produktif itu lebih rendah daripada para lansia, di mana nantinya para lansia ini membutuhkan perawat atau caregiver untuk kehidupan mereka sehari-hari di rumah. Nah, faktor yang sangat mempengaruhi yaitu faktor keluarga itu sendiri. Pertama, dari kesanggupan mereka untuk merawat lansia, dan kedua yaitu kebutuhan ekonomi yang sangat meningkat. Karena kita ketahui bahwa tingkat kemandirian dan tingkat kesehatan para lansia ini makin usia tertinggi yaitu akan semakin turun. Jadi akan membutuhkan caregiver lebih banyak atau yang lebih optimal. Respite Care ini tuh apa? Respite Care itu adalah pelayanan dari rumah sakit dan juga bisa dari komunitas atau klinik. Dan untuk saat ini sesuai dengan Permenkes tahun 2014 yang mengatur mengenai geriatri, pelayanan geriatri di rumah sakit itu hanya bisa dilakukan pelayanan Respite Care ini di rumah sakit dengan tingkat paripurna. Jadi mengapa itu alasannya? Banyak masyarakat luas yang belum tahu mengenai pelayanan rumah sakit ada Respite Care untuk para lansia. Dan itu adalah menjadi suatu kerugian di mana masyarakat kurang informasi mengenai pelayanan Respite Care. Nah, pelayanan Respite Care ini bisa ada dua, yaitu yang pertama komunitas atau di fasilitas kesehatan. Nah, apa bedanya di komunitas dengan daycare? Respite Care ini bukan mendatangkan tenaga kesehatan ke rumah atau itu home care atau daycare. Sedangkan nanti para komunitas lansia itu akan membantu lansia yang ada di rumah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Itu adalah Respite Care yang komunitas. Lalu Respite Care selanjutnya yaitu yang ada di fasilitas kesehatan. Untuk saat ini itu hanya ada di klinik dan rumah sakit. Pelayanan Respite Care di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan biasanya itu dia akan menjadikan optimal para lansia yang membutuhkan bantuan kegiatan sehari-hari. Di mana pelayanan kesehatan ini biasanya mereka memberikan mulai dari hiburan komunitas lansia, lalu sampai kegiatan agama, dan juga ada hiburan tentunya nanti akan datang oleh para komunitas lansia itu. Nah, keuntungan satu-satunya yang membedakan dia dengan home care dan daycare yaitu jangka waktu. Jadi pelayanan Respite Care ini para lansia bisa memilih jangka waktunya dari 2 minggu sampai 9 minggu maksimum. Nah, salah satu keuntungan yang mendapatkan dari keluarga yang dengan lansia yaitu keluarga dengan lansia membutuhkan caregiver atau perawat. Nah, dengan adanya Respite Care, para perawat itu bisa jeda istirahat setidaknya 2 minggu sampai 9 minggu sebelum mereka kembali melayani para lansia. Jadi di rumah sakit ini memberikan waktu 2 minggu sampai 9 minggu untuk para lansia berkegiatan sehari-hari. Namun kerugiannya yaitu para lansia dan keluarga tidak bisa bertemu satu sama lain karena ini termasuk dengan jam besuk atau jam rawat inap di rumah sakit. Ini ada beberapa contoh dari gambaran layanan Respite Care di rumah sakit. Yang pertama itu di klinik. Ini ada salah satu di Jakarta. Di sini kita bisa melakukan penitipan pasien, di mana biasanya di klinik ini itu adalah khusus dengan pasien stroke. Tapi jika di rumah sakit itu bisa semua penyakit. Nah, ini contoh-contohnya untuk rumah sakit yang ada di Jakarta, yaitu yang pertama rumah sakit Yarsi, lalu ada RSCM, mereka ada pelayanan geriatri terpadu. Untuk yang di luar Jakarta ini ada seperti di daerah Jawa Tengah, yaitu di Gedung Pavilion Profesor Budi Darmojo. Lansia dimulai saat usia manusia itu 60 tahun ke atas. Pada data didapatkan jumlah lansia perempuan nantinya akan di atas jumlah lansia laki-laki. Didapatkan pada tahun 2020 jumlahnya yaitu 28,7% jumlah lansia di Indonesia. Meningkat nanti pada tahun 2025 menjadi 35,4%.
Begitu sampai 2045 naik menjadi 63,3% jumlah populasi lansia di Indonesia, di mana jumlah lansia perempuan yaitu 33,6% dan jumlah lansia laki-laki yaitu 29,7%. Proporsi jumlah lansia terhadap jumlah usia produktif dapat dilihat pada data demografi. Itu akan mengalami pertimpangan, yaitu pada tahun 2025 jumlah usia lansia diketahui berjumlah 12,5% dan di mana jumlah potensial penduduk produktif yang mendukung satu orang tua yaitu 8%. Dan dapat dilihat pada tahun 2045 yaitu jumlah lansia akan menaik menjadi 19,9% dan jumlah usia produktif turun dari 8 menjadi poinnya di 5. Di situ dapat kita lihat bahwa nantinya jumlah produktif yang mendukung satu orang lansia akan kewalahan untuk mengurus satu lansia, di mana nantinya akan dibutuhkan suatu pelayanan seperti pelayanan respite care di rumah sakit maupun di komunitas. Sekian penjelasan dari saya, harapannya yaitu nanti lansia akan mempunyai kehidupan mandiri dan kesehatan yang meningkat meskipun dengan jumlah usia produktif dengan dukungan lansia yang rendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.